Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahid Izzalatan Samaulana dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B dengan NIM 23102032. Dalam video ini saya akan menerangkan sedikit apa yang saya pahami mengenai kandungan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada bab 10. Ya. Yang pertama, sebenarnya pembahasan ini merupakan bagian dari asbabun nuzul sebagaimana yang telah diterangkan pada bab sebelumnya. Akan tetapi pada bab ini asbabun nuzul itu berasal dari muwafaqat atau lisan para sahabat, wabil khusus Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Jadi pada bab ini menerangkan kembali asbabun nuzul, akan tetapi asbabun nuzul dalam bab ini berdasarkan muwafaqat atau lisan para sahabat, ya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran atau al-haq melalui lisan Umar. Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu yang diturunkan pada manusia. Kemudian mereka berkata, dan ia berkata, kecuali Al-Quran itu diturunkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar, ya. Jadi menurut Imam At-Tirmizi ada salah satu ayat, ada beberapa ayat yang asbabun nuzulnya itu disandarkan kepada lisanah Sayyidina Umar, ya. Juga sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ada juga salah satu ulama Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwasannya dari Abdurrahman bin Abi Layla, sesungguhnya ada seorang Yahudi bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian orang Yahudi itu berkata, sesungguhnya Jibril yang telah disebut-sebut oleh temanmu Muhammad itu adalah musuh kita. Maka Umar berkata, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Maka turunlah ayat itu sesuai dengan lisan Umar. Ya, jadi bahwasannya salah satu ayat tadi itu salah satu ayat itu atau firman Allah itu diturunkan berdasarkan lisannya Sayyidina Umar. Kemudian ada contoh yang lainnya. Dari Ibnu Sa'id berkata di dalam kitab At-Tabaqat, telah menceritakan kepada kita Al-Waqidi, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil Al-Abdari dari ayahnya, ia berkata, Mus'ab bin Umair pada hari perang Uhud membawa bendera dan tangan kanannya terputus terkena pedang. Mu'ad lalu mengambil atau memegang bendera itu dengan tangan kirinya dan dia berkata, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala a'qabikum. Lalu tangan kirinya terputus juga. Kemudian ia membungkuk untuk mengambil pedang itu dan menempelkannya dengan kedua lengannya ke dada, dan ia berkata, wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, kemudian turun firman Allah atau ayat Quran surah Al-Imran ayat 144 pada saat itu, hingga turun ayat setelah itu persis sebagaimana apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair pada hari perang Uhud itu. Nah, jadi pada intinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau firman Allah itu tidak hanya terjadi melalui peristiwa-peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau mungkin malaikat Jibril, atau mungkin malaikat-malaikat yang lainnya, atau mungkin langsung dari firman Allah tanpa disandarkan kepada siapapun, melainkan ada beberapa ayat atau firman Allah yang diturunkan berdasarkan kepada muwafaqat atau lisan para sahabat, khususnya Sayyidina Umar dan yang lainnya tadi. Ya, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan yang bisa saya terangkan atau paparkan dalam video ini mengenai kandungan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada bab 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.